selamat datang di videoku. Perkenalkan, nama aku Anissa dari program studi akuntansi syariah. Apa ya? Jadi, permasalahan yang pertama adalah permasalahan mengenai kemiskinan. Yang kedua adalah masalah keterbelakangan. Kemudian yang ketiga adalah masalah pengangguran. Kemudian yang keempat adalah masalah inflasi. Kemudian yang kelima adalah masalah kekurangan modal. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan ekonomi sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatannya yang rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama adalah karena pendapatan. Rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Kemudian adalah pendidikan. Karena rendahnya pendidikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Kemudian yang kedua adalah masalah keterbelakangan. Yang pertama adalah rendahnya pelayanan kesehatan. Apalagi di saat adanya virus COVID-19, seperti saat ini pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh banyak masyarakat. Kemudian, kurang terpeliharanya fasilitas umum. Banyak fasilitas umum yang ada di Indonesia yang sudah rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adalah rendahnya tingkat disiplin masyarakat, terutama dalam hal sampah. Masih banyak sampah yang berserakan karena masyarakat Indonesia kurang disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, yang ketiga adalah masalah pengangguran. Kebijakan lockdown akibat pandemi corona COVID-19 telah menghentikan perekonomian meskipun perlahan negara mulai membuka kembali kegiatan ekonomi, memulihkan negara dari resesi akan menjadi hal yang sulit. Dilansir dari CNN, Jumat tanggal 3 bulan 7 2020, CBO memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap di atas tingkat sebelum pandemi.
Kemudian yang keempat adalah kekurangan modal. Kekurangan modal adalah salah satu ciri penting setiap negara yang mulai proses pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat besar. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Kekurangan modal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang menyebabkan tabungan dari tingkat pembentukan modal menjadi rendah. Kemudian adalah masalah inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar. Nah, yuk kita sambungin sama pembahasan mengenai outlook perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah mengenai masalah kemiskinan. Program bantuan sosial pemerintah yang ditujukan langsung ke kelompok masyarakat miskin juga punya dampak dalam menekan ketimpangan dan kemiskinan masyarakat. Di tahun 2020 ini, pemerintah berupaya mempercepat pencairan bantuan sosial atau bansos supaya ekonomi dalam negeri bisa tumbuh. Bansos yang dicairkan berbentuk program Keluarga Harapan atau PKH, Beras Sejahtera, dan dana desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos mencapai 102,9 triliun rupiah atau meningkat 3,3% dari outlook realisasi anggaran bansos pada APBN tahun 2019, yaitu sebesar 99,6 triliun rupiah. Kemudian mengenai masalah keterbelakangan, dapat dilihat bahwa akhirnya pembangunan infrastruktur yang masif dari pemerintahan Jokowi berdampak dan berbuah juga, apalagi dengan pembangunan yang dimulai dari pinggiran, dari pedesaan yang cepat atau lambat dapat menggerakkan roda perekonomian di pinggiran dan pedesaan. Dan itu tentunya mengurangi kesenjangan ekonomi. Pembangunan infrastruktur sangat padat karya, kesempatan kerja terbuka langsung di lokasi-lokasi lokal proyek. Sejalan dengan itu, dampak guliran ekonominya akan segera dirasakan juga oleh masyarakat setempat. Kemudian adalah mengenai masalah pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah berencana untuk membuka 12,8 juta lapangan kerja baru pada periode 2020 sampai 2024, dan itu diyakini akan mengurangi tingkat pengangguran ke level terendah lagi 3% sampai 4%. Salah satu program yang ditonjolkan adalah Kartu Prakerja, sebagai kebijakan yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi. Anggaran 10 triliun rupiah dalam APBN 2020 telah disiapkan untuk menyelenggarakan pelatihan digital dan reguler bagi masyarakat dan terutama angkatan kerja. Jump into the car on a Friday.